Jala bangku. Bek timnas Indonesia Nathan Juaon sedang didekati oleh tim asal Belanda FC Emmen. Nathan sejauh ini masih memiliki kontrak dengan tim asal Inggris Swansea City hingga tahun 2026. Dia sempat dipinjamkan kepada FC Heerenveen musim lalu demi mendapatkan menit bermain. Namun di sana dia hanya bermain dalam 4 pertandingan. Media asal Inggris Wales Online menjelaskan FC Emmen dari Belanda tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Nathan sendiri dalam tugas membuktikan diri untuk bisa bermain lagi bagi Swansea City. Klub asal Belanda FC Emmen dikabarkan tertarik dengan pemain Swansea Nathan Juaon. Pemain berusia 22 tahun itu telah berjuang untuk membuat tanda di Wales Selatan sejak kedatangannya di klub musim panas lalu dan menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di tim Eredivisie Heerenveen. Bunyi laporan Wales Online. Rumor Nathan menuju Emmen dikabarkan akan segera terrealisasi. Media asal Belanda Transferwatch.nl mengabarkan bahwa perpindahan ini tinggal selangkah lagi. Tim yang berada di divisi kedua Liga Belanda tersebut dikabarkan berniat untuk segera mendatangkan Nathan ke timnya. Menurut Transferwatch.nl, Emmen telah melakukan diskusi mengenai potensi kepindahannya yang diklaim berjalan ke arah yang benar. Juaon saat ini masih terikat kontrak dengan The Swans hingga musim panas 2026, tutup media tersebut. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini berbicara soal peluang timnas Indonesia U16 mempertahankan gelar juara Piala AFF U16 di edisi 2024. Bungkus merasa skuad Garuda Asia masih harus berbenah. Ya, kalau lolos ke semifinal sebagai juara grup, Bungkus sangat yakin timnas Indonesia U16 bisa mencapainya. Namun jika mempertahankan gelar juara, menurutnya Nova Arianto masih harus memperbaiki pola permainan anak asuhnya yang dirasa masih belum bermain kolektif. Untuk lolos dari fase grup, peluang Indonesia U16 sangat besar. Di atas kertas permainan Laos dan Filipina masih di bawah kita. Tapi untuk mempertahankan gelar juara, Indonesia U16 harus berbenah, terutama memperbaiki kerja sama tim dan bermain lebih kolektif, kata Bungkus Senin 24 Juni 2024. Sementara itu, Bungkus pun menaruh harapan tinggi agar permainan timnas Indonesia U16 dapat segera meningkat sehingga lolos sebagai juara grup. Menurutnya itu akan menjadi modal bagus dalam meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto menegaskan bakal memberikan menit bermain kepada seluruh pemain di Asian Cup U16 2024. Dalam kemenangan timnas U16 Indonesia atas Filipina dengan skor 3-0, Nova Arianto melakukan rotasi kepada skuadnya. Beberapa pemain di starting line up saat lawan Singapura tidak tampil seperti Matt Baker, Muhammad Mirza, Fabio Aska dan juga Muhammad Zaha Bikalu. Sedangkan beberapa pemain menjalani debut starter di Asian Cup U16 2024 ini seperti Lucas Ravelli, Dava Zaidan dan juga Andi Faid Jamaluddin. Menanggapi hal ini, Nova Arianto mengakui memang sengaja ingin mencoba seluruh pemain. Sekali lagi, asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong itu menegaskan bahwa Asian Cup U16 2024 bukanlah prioritas, lantaran target utamanya adalah kualifikasi Piala Asia U17 2025. Oke, jadi memang itu sudah kita rencanakan dari awal ya, dari awal, setelah kita menghadapi Singapura, kata Nova Arianto dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan Solo pada Senin 24 Juni 2024. Memang rencana kita akan mencoba semua pemain yang ada di timnas U16 karena sekali lagi tujuan kami adalah akan menuju ke kualifikasi Piala Asia. Jadi untuk menuju ke sana kita harus mencari pemain-pemain. Siapa yang bisa kita bawa di sana, siapa yang enggak. Tapi kalau kita tidak coba dia di pertandingan, kita tidak bisa tahu kualitas pemain tersebut. Jadi di situ, tambahnya, Nova juga ingin memberikan pengalaman bertanding bagi semua pemain. Timnas U16 Indonesia sempat mengalami kesulitan saat jumpa Filipina pada laga kedua Asian Cup U16 2024 di Stadion Manahan Surakarta, Senin 24 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nova Arianto selaku pelatih timnas U16 Indonesia melakukan rotasi pemain di susunan 11 pertama. Timnas U16 Indonesia langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Namun tim yang berjuluk Garuda Asia tersebut kerap terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Dan timnas U16 Indonesia gagal mengunci keunggulan di babak pertama. Skor berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Garuda Asia langsung tersenggap. Para pemain timnas U16 Indonesia langsung menambah intensitas serangan. Dan alhasil, timnas U16 Indonesia sukses membuka keunggulan di menit ke-66 melalui tembakan Evandra Floresta.
dan timnas U16 Indonesia langsung menambah keunggulan 5 menit kemudian lewat sepakan Muhammad Mirza Firjatullah. Pada injury time babak kedua, timnas U16 Indonesia menggenapi keunggulan melalui berhasil Muhammad Mirza Firjatullah. Fandi Ahmad pun angkat bicara usai laga lawan Filipina. Kepada awak media, pemain Persija Jakarta tersebut mengakui bahwa timnas U16 Indonesia sempat meremehkan kekuatan Filipina. Kemudian para pemain pun dapat masukan dari Nova Arianto di ruang ganti usai babak pertama. Motivasi dari Nova Arianto bisa membuat para pemain timnas U16 Indonesia sangat bersemangat. Dan motivasi tersebut menghasilkan 3 gol di babak kedua. Teman-teman pada meremehkan Filipina, ujar Fandi Ahmad saat ditemui oleh awak media usai laga timnas U16 Indonesia versus Filipina. Tadi sebelum babak kedua dapat masukan dari Coach Nova. Habis itu pada semangat semua. Lanjutnya, Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Korea Selatan Sol Dong-sik menyinggung soal kesuksesan juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juga Park Hang-seo yang pernah menangani Vietnam. Asosiasi Pelatih Korea Selatan secara belak-belakan mengkritik Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Ya, Asosiasi Pelatih Korea Selatan sampai menyebutkan bahwa KFA seperti sengaja mengabaikan pelatih dalam negeri untuk menjadi juru taktik timnas Korea Selatan. Media Korea Selatan Sport Nevir melaporkan bahwa Sol Dong-sik mengharapkan semua pihak tidak meremehkan pelatih asal negeri ginseng. Sol Dong-sik menyatakan ketidakpuasan terhadap besarnya kemungkinan pelatih asing bakal ditunjuk untuk mengisi posisi juru taktik timnas Korea Selatan yang saat ini masih dalam proses pencarian. Sol Dong-sik menilai bahwa banyak pelatih lokal yang berhasil dan juga sukses. Dia menyinggung soal pelatih yang saat ini menukangi tim-tim Asia Tenggara. Shin Tae-yong dan juga Park Hang-seo jadi contoh kesuksesan. Ya, Shin Tae-yong akhir-akhir ini memang berhasil mencuri perhatian karena berhasil membuat timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Shin Tae-yong, ada juga Park Hang-seo yang sudah lebih dahulu berhasil bersama timnas Vietnam. Belum lama ini Vietnam bahkan kembali mendatangkan pelatih dari Korea Selatan yakni Kim Sang-sik. Menurut Seoul, kondisi pelatih-pelatih Korea Selatan saat ini tengah jadi incaran tim-tim negara lain dan itu tentu saja memperlihatkan kapasitas mereka. Namun Sol Dong-sik menilai mereka justru seperti diabaikan di Korea Selatan. Bagaimana dengan para pelatih kita? Saya ingat kami menempati posisi ketiga di Olimpiade 2012 dan para pemain kami yang berusia di bawah 20 tahun juga menempati posisi kedua di Piala Dunia U20 2019, kata Seoul. Begitulah kemampuan pelatih Korea Selatan. Lanjut Sol Dong-sik, sumber Sport Nevir Selasa 25 Juni 2024. Ya, sementara itu panitia seleksi pelatih KFA dikabarkan sudah 5 bulan bekerja tetapi masih belum bisa menemukan siapa yang akan memimpin tim nasional mereka. Beberapa pelatih disinggung bahkan nama Shin Tae-yong pun sebelumnya juga sempat disebut-sebut masuk dalam bursa pemilihan. Pernyataan dari Asosiasi Pelatih Korea Selatan ini seperti memberikan tekanan kepada KFA agar bisa segera menetapkan pilihan. Gelandang timnas Indonesia Tom Ha-ye mengakui kadang Shin Tae-yong adalah sosok yang humoris. Momen menarik terjadi saat Tom Ha-ye dan juga Shin Tae-yong menghadiri sesi jumpa pers usai laga melawan Filipina pada tanggal 11 Juni yang lalu. Shin Tae-yong tidak ragu merangkul dan juga bercanda kepada Tom Ha-ye saat mereka menjalani sesi foto kepada media. Kedekatan tersebut terlihat cukup hangat karena Shin Tae-yong terkenal sebagai sosok yang disiplin dan juga keras. Tom Ha-ye memberikan penjelasan terkait momen tersebut. Menurutnya, dia sempat ingin meninggalkan ruangan setelah sesi jumpa pers sebelum ditarik oleh Shin Tae-yong untuk foto bersama. Dan akhirnya Tom Ha-ye menyadari bahwa pelatihnya tersebut kadang memiliki sifat humoris meski cukup tegas di timnas. Momen pertama setelah konferensi pers selesai, saya tidak tahu kalau mereka selalu mengambil foto di akhir. Jadi saya mau pergi saja, tapi Coach Shin menarikku. Jadi saya seperti, oh maaf, Coach Shin orang yang serius, dia selalu menuntut banyak dari kita. Tetapi kadang semua orang pun tahu sisi humornya. Sepertinya dia sedang sedikit bercanda, kata Tom Ha-ye, sumber kanal YouTube Indosat Oredo Hutchison. Ya, mantan pemain FC Heerenveen tersebut menilai dia cukup dekat dengan Shin Tae-yong. Meskipun dia baru bergabung di timnas, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Iver Jenner menjelaskan bahwa dukungan dari netizen membuat tugas di timnas Indonesia semakin ringan. Iver Jenner jadi salah satu pemain yang cukup sibuk dengan agenda timnas tahun ini. Dia berlaga di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya pemain FC Utrecht ini bergabung ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Akibatnya waktu bersama keluarga semakin menipis dan juga lebih banyak fokus di timnas. Iver Jenner mengakui bahwa akhir-akhir ini ia jarang berada di rumah, waktunya lebih banyak dihabiskan bersama timnas. Seperti pada waktu itu saya juga jarang di rumah. Kita ada Piala Asia di Januari lalu dengan pertandingan lawan Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia. Ada juga Piala Asia U23, jadi banyak sekali, kata Iver Jenner, sumber kanal YouTube Indosat Orredo Hachisen. Ya, pemain yang berusia 20 tahun itu mengakui kondisi tersebut cukuplah melelahkan secara fisik dan juga mental. Namun, dia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Untukku kadang melelahkan secara mental, lanjutnya. Sementara itu Iver menambahkan bahwa dukungan positif dari netizen berpengaruh besar. Dia banyak mendapatkan pesan melalui media sosialnya dan ini menjadi motivasi pribadi. Selain itu, Iver semakin bersemangat untuk kembali ke timnas pada ajang selanjutnya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.